Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahman Mahendra dengan NPM 1920101114, Administrasi Publik. Mata kuliahnya yaitu Organisasi Internasional kelas C. Di sini saya akan memaparkan serta mempresentasikan peranan Organisasi Internasional ASEAN dalam dinamika global. Pertama-tama kita pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dan tata hubung internasional. Pada hakikatnya, organisasi internasional memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi public international organization, organisasi privat, or international organization, organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal, yaitu organization of universal character. Secara sempit hanya meliputi organisasi internasional publik. Contoh dari organisasi internasional itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, NATO, Uni Eropa, OPEC, dan ASEAN. Adapun menurut para ahli yaitu Firari 1977 dalam Ars R 1922 mendefinisikan organisasi internasional sebagai asosiasi negara-negara yang terbentuk karena adanya kesepakatan antar anggota dengan sistem atau organ tetap dan bertujuan untuk mencapai common interest yang dituju dengan kerjasama antar negara anggota. Itu pengertian dan sejarah ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khususnya untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali dengan beberapa kesamaan negara-negara pendirinya serta konflik yang telah terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok untuk Timur dan Barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Adapun pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau disebut dengan sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut adalah 5 menteri pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Satu yaitu Indonesia, yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, Malaysia, Tun Abdul Rojak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Ketiga, Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Filipina, Natchison Lamos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang kelima, Thailand, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh organisasi ASEAN. ASEAN memiliki prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap negara anggotanya. Prinsip tersebut meliputi satu, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua itu komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dan meningkatkan perdamaian, keamanan, kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lain dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, yaitu mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Adapun tujuan berdirinya ASEAN, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan
buah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Meningkatkan keamanan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang terjadi. Kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi serta teknik dan pengetahuan dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri. Mereka memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam yaitu memajukan mengkaji mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. Adapun viral dalam peningkatan kerjasama organisasi ASEAN, viral ekonomi pada ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu dalam bahasa Indonesia sebagai masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, merupakan sebuah program kerjasama yang menggerakkan Asia Tenggara menjadi negara yang lebih kompetitif secara global. Bentuk kerjasama dalam MEA memang berfokus pada bidang ekonomi, namun MEA juga turut mempromosikan bentuk kerjasama dalam bidang sosial, budaya, dan politik di seluruh kawasan Asia Tenggara. Menurut Isomudin, dalam buku Pembangunan Sosial dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu tahun 2016, MEA merupakan suatu integrasi ekonomi antar negara yang tergabung dalam ASEAN dan mengadakan pasar di kawasan ASEAN. MEA atau ASEAN Economic Community hadir sebagai tujuan integrasi ekonomi pada tahun 2020, hingga akhirnya terbentuklah ASEAN Economic Community atau AEC atau MEA. Hilal politik dan keamanan pada ASEAN Politik Security Community. Masyarakat politik keamanan ASEAN, yaitu komunitas politik keamanan ASEAN, dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional sesuai rencana aksi komunitas politik keamanan ASEAN. Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu fakta pertahanan aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama Common Policy. Yang ketiga, viral sosial dan budaya pada ASEAN Social Cultural Community, masyarakat sosial budaya ASEAN, yaitu merupakan salah satu bentuk dari adanya integrasi yang ada di wilayah Asia Tenggara. Bentuk lainnya dapat dilihat melalui komunitas politik keamanan ASEAN dan komunitas ekonomi ASEAN. ASCC memiliki agenda dan berfokus terhadap ruang lingkup isu-isu sosial, kemiskinan, lingkungan, pendidikan, budaya, kesehatan pemuda, perempuan, anak-anak, pekerja, kesejahteraan sosial, serta pelatihan yang diberikan kepada warga sipil. ASCC dapat dikatakan sebagai bentuk pembangunan integrasi yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pembangunan dalam berbagai macam hal yang berkaitan dan mengenai sosial dan budaya, seperti kesejahteraan sosial dan pelindungan keadilan sosial dan hak asasi, melestarikan lingkungan hidup, serta membangun identitas ASEAN. Adapun peranan organisasi ASEAN bagi Indonesia dan negara-negara anggota. ASEAN sebagai salah satu negara pendiri organisasi yang juga dikenal sebagai forum kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia turut mendapatkan manfaat sebagai anggotanya. Secara pribadi, Indonesia bergabung karena didasari adanya kepentingan negara untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi lebih dini peningkatan kerjasama bagi sektor. Selain itu, alasan lain adalah untuk mengamankan kepentingan nasional negara. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN, yaitu satu, memprakarsai masyarakat ekonomi ASEAN.
Masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA didukung penuh oleh Indonesia. MEA merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan sistem perdagangan bebas pada KTT ASEAN ke-9 di tahun 2003. AEC atau ASEAN Economic Community resmi didirikan atau atas saran dan masukan dari Indonesia. Dengan adanya MEA, kegiatan ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya akan berkembang. Selain itu, hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin sulit ditemukan oleh adanya MEA tersebut. Yang kedua, alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Indonesia merupakan negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisah alir laut atau TSS, alur laut kepulauan Indonesia, ARKI 1 dan ARKI 2. ARKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional atau freedom to space. Jalur pelayaran kapal niaga di wilayah ASEAN jadi semakin strategis karena adanya pembelakuan ARKI di wilayah Indonesia. Yang ketiga itu berperan dalam lumbung padi ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi. Selain dua negara tersebut, negara ASEAN juga turut menyediakan cadangan pangan saat darurat, termasuk Indonesia. Pembangunan lumbung padi ASEAN itu ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan semua negara ASEAN melalui perluasan penguatan dan menjamin keberlangsungan kerja antar lintas negara. Adapun manfaat ASEAN bagi Indonesia sebagai salah satu anggota adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara lebih maju. 2. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan mempercepat kemajuan ekonomi, antara lain memperluas perdagangan, investasi, pariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang ketiga itu sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Kesimpulannya dari pemaparan presentasi tersebut yaitu pada intinya dengan adanya organisasi ASEAN sangat berdampak positif terhadap perekonomian, keamanan sosial, dan budaya yang pada dasarnya sebagai untuk menjembatani dan menghubungkan dengan mitra strategis di wilayah Asia Tenggara khususnya, hingga sebagai sarana peningkatan investasi antar negara agar terciptanya persatuan serta kerjasama dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang perekonomian, keamanan sosial, politik, serta budaya, agar bisa meningkatkan pembangunan agar lebih maju serta berkembang ke depannya dengan adanya organisasi internasional ASEAN tersebut, yang pada intinya dapat membantu berbagai faktor kemajuan negara khususnya di Asia Tenggara. Maka dari itu, sekian dan terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.